Eko Kuntadi bongkar semua rahasia Abdul Somad dan pendukungnya serta para tokoh-tokoh kadrun ini. Siapapun yang nyenggol Somad, termasuk Bro Eko, mau siapapun, atau Mas Guntur Romli, atau siapapun ya, Bang Ade Armando, ya itu jadi musuh bersama bagi penceramah-penceramah yang memahami konsep keindonesiaan dengan keislaman yang sejalan, itu nggak pernah bermasalah. Tapi penceramah-penceramah yang selalu membenturkan konsep keindonesiaan dengan keislaman, itu penceramah yang selalu menimbulkan masalah. Saya setuju, sebetulnya tantangan kita ke depan itu ya kita bagaimana menyatukan lagi, bukan menyatukan, mensejajarkan kayak rel gitu antara keindonesiaan dengan keislaman. Eko Kuntadi menyebut penceramah yang tidak baik adalah penceramah yang selalu membenturkan keindonesiaan dengan keislaman. Dengan apa kayak ya? istilah Cak Nur ya, Nurholis Majid dengan sertifikasi penceramah. Kalau enggak, maka semua penceramah yang bermasalah selalu penceramah yang membenturkan keindonesiaan dengan keislaman. Iya, benar. Itu selalu. Penceramah-penceramah yang memahami konsep keindonesiaan dengan keislaman yang sejalan, itu nggak pernah bermasalah. Tapi penceramah-penceramah yang selalu membenturkan konsep keindonesiaan dengan keislaman, itu penceramah yang selalu menimbulkan masalah. Dan saya yakin jangankan di Singapura, di semua negara orang-orang kayak gini juga pasti akan ditolak bermasalah, karena mau tidak mau dia akan merusak orang-orang yang beragama Islam, kemudian tidak lagi tunduk patuh pada hukum negara. Ya wajar sih, karena diprovokasi untuk tidak mentaati, tidak mengikuti aturan bernegara yang berlaku ya. Iya, karena dianggap aturan Islam itu adalah kayak jadi Islam itu berbeda dengan aturan kenegaraan. Kan asumsi ini yang selalu dibangun. Pemerintah mau intervensi seolah-olah pemerintah bukan bagian dari agama, Menteri Agama bukan bagian dari Islam, mau intervensi para penceramah yang menjalankan Islam secara murni, kan ini ngaco, padahal Menteri Agamanya juga Muslim. Dan Eko Kuntadi bongkar cara pemikiran yang tidak benar pendukung Abdul Somad. Jadi mereka mengklaim Islam cuma kelompoknya, bahkan yang paling parah mereka mengklaim Islam cuma Somad. Karena melarang Somad Islam ubi namanya. Iya benar. Kenapa Belum Somad lupa sekarang kami ya. Karena ada kekosongan simbol. Kalau dulu kan ada Rizik yang dikultuskan sembilan rupa yang dipuja sampai kayak dewa itu kan. Jadi di luar kekosongan ini makanya masuklah kekosongan figur ya, kekosongan figur yang dimainkan tadi. gitu ya. Nah, Somad jadi simbol baru. Jadi semacam yang dikhususkan tadi. Karena dulu kan Rizik itu jadikan lambang atau simbol imam besar. Ya, perlawanan terhadap katakanlah rezim. Terhadap pendukung PKI seperti itu ya, misalnya ya, narasi-narasi mereka itu. Nah, karena Rizik sudah masuk penjara atau setelah Rizik siapa itu? Bahar Smith, Bahar Munarman dan sebagainya itu masuk, kosong ini posisinya. Nah, muncullah Somad yang kebetulan sebenarnya nggak ada kasus apa-apa, tapi karena kosong ya inilah yang mereka nobatkan sebagai sosok suci tadi yang harus diperjuangkan ulama besar mereka. Nah, ketika ditolak oleh Singapura, orang-orang ini seperti kesetanan. Jadi residu kebencian ya kepada rezim, kepada tokoh-tokoh yang misalnya tokoh NU, Gus Yakut misalnya, kepada Jenderal Dudung atau siapapun itu. Kebencian itu begitu mengeras, ketika mereka butuh saluran nggak ada nih, kemana kita lari? Ada kasus Somad mau liburan ini ditolak, ya salurannya ke sana. Ada yang membela namanya siapa? Eko Kuntadi dikejar di Twitter gitu kan, viralkan dan sebagainya. Dia menyebut Somad adalah sosok yang diuntungkan setelah figur Rizik tenggelam. Jadi ini simbolisasi ya. Jadi Somad itu sebenarnya adalah sosok yang diuntungkan oleh hilangnya figur Rizik dan kawan-kawannya. Ketika nanti mungkin Rizik balik atau siapapun yang mungkin lebih besar dari Somad ya citranya,
Somad akan tenggelam lagi. Tapi ini mumpung kosong, ya ini arena untuk Somad. Jadi saat ini ya dia satu-satunya yang paling besar ya di kelompok mereka. Siapapun yang nyenggol Somad, termasuk Bro Eko mau siapapun, atau Mas Guntur Romli atau siapapun ya, Bang Ade Armando, ya itu jadi musuh bersama bagi mereka. Karena ini mengusik simbol yang mereka sucikan, yang mereka kultuskan. Berani-berani nyenggol Somad, berarti nyenggol Islam dong. Karena ini kultus tadi, simbol tadi yang mereka bangun untuk mengisi kekosongan sesudah ditinggal Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Kita bisa mengkritik pemerintah, kita bisa mengkritik jalannya negara ini karena itu penting bagi kontrol. Ya. Tetapi ketika orang mengkritik atau menjelekkan agama lain, itu nggak ada manfaatnya bagi buat agamanya maupun buat agama orang. Nggak ada manfaatnya untuk sama sekali. Artinya gini, demokrasi itu harus kita lihat, kita bisa mengkritisi orang yang berkuasa. Tapi kalau demokrasi kita gunakan untuk mengkritisi sesuatu yang sudah ajak, yang dianggap sumber dari Tuhan, ini juga bermasalah ketika Somad mengkritik atau katakanlah menjelekan agama lain dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju bahwa selain Somad ini sebagai pembicara agama, dia juga sebagai warga negara. Ini yang seringkali dilupakan. Loh, ini kan kitab suci bla bla menurut tafsirnya sendiri. Tapi dia melupakan fungsinya sebagai warga negara yang harus menjaga ritme kenegaraan yang punya aturan hukum. Nah, ini seringkali logikanya adalah negara bukan bagian dari agama dan ini adalah doktrin agama, maka intervensi negara terhadap penceramah itu dianggap intervensi negara pada agama. Padahal kan enggak. Pendukung Somad dan Rizik tak berkutik dengar pernyataan Eko Kuntadi ini. Mereka nggak mewakili agama atau nggak mewakili personifikasi agama. Makanya wajar kalau kemudian seorang Somad yang mau liburan ditolak oleh Singapura, isunya Islamofobi. Kan lucu kan? Yang bener kan Singapura Somadfobi. Jelas Somad kan? Bukan Islamofobi. Tapi isunya Islamofobi. Apakah Fadlizon dan rekan-rekan yang menyuarakan Islamofobi nggak ngelihat bahwa Presiden Singapura saja seorang muslimah pakai jilbab? Kalau Singapura Islamofobi, ya presidennya bukan yang ini dong. Kan itu satu. Dan yang kedua, dibanding cuma sekedar orang masuk mau piknik, pastikan posisinya di Singapura lebih penting seorang presiden. Presidennya aja muslim. Masa perempuan, masa orang yang mau masuk aja ditolak disebut Islamofobi? Tidak, Singapura itu Somadfobi mungkin. Karena kenapa Somadfobi? Karena berakibat buruk menurut pemerintah Singapura terhadap masyarakat muslim di Singapura. Kalau dia berinteraksi dengan ceramah. Mereka nggak mewakili agama atau nggak mewakili personifikasi agama. Makanya wajar kalau kemudian seorang Somad yang mau liburan ditolak oleh Singapura, isunya Islamofobi. Kan lucu kan? Yang bener kan Singapura Somadfobi. Jelas Somad kan? Bukan Islamofobi. Tapi istrinya Islamofobi. Apakah Fadlizon dan rekan-rekan yang menyuarakan Islamofobi nggak ngelihat bahwa Presiden Singapura saja seorang muslimah pakai jilbab? Kalau Singapura Islamofobi, ya presidennya bukan yang ini dong. Kan itu satu. Dan yang kedua, dibanding cuma sekedar orang masuk mau piknik, pastikan posisinya di Singapura lebih penting seorang presiden. Presidennya aja muslim. Masa perempuan, masa orang yang mau masuk aja ditolak disebut Islamofobi? Tidak, Singapura itu Somadfobi mungkin. Karena kenapa Somadfobi? Karena berakibat buruk menurut pemerintah Singapura terhadap masyarakat muslim di Singapura. Kalau dia berinteraksi dengan ceramah. Mereka nggak mewakili agama atau nggak mewakili personifikasi agama. Makanya wajar kalau kemudian seorang Somad yang mau liburan ditolak oleh Singapura, isunya Islamofobi. Kan lucu kan? Yang bener kan Singapura Somadfobi. Jelas Somad kan? Bukan Islamofobi.
tapi istrinya Islamofobi. Apakah Fadlizon dan rekan-rekan yang menyuarakan Islamofobi nggak ngelihat bahwa Presiden Singapura saja seorang muslimah pakai jilbab? Kalau iya. Singapura Islamofobi, ya presidennya bukan yang ini dong. Kan itu satu. Dan yang kedua, dibanding cuma sekedar orang masuk mau piknik, pastikan posisinya di Singapura lebih penting seorang presiden. Presidennya aja muslim. Masa Perempuan lagi. iya perempuan, masa orang yang mau masuk aja ditolak disebut Islamofobi? Tidak, Singapura tuh somatfobi mungkin. Karena kenapa somatfobi? Karena berakibat buruk menurut pemerintah Singapura terhadap masyarakat muslim di Singapura, kalau dia berinteraksi dengan ceramah. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.